Datang kembali teman-teman di channel gua yaitu TTR TV. Kali ini kita akan review nih ada Aerox terbaru dari Yamaha. Nah ini kebetulan yang depan kita ada yang versi turbonya. Nah untuk Aerox ini disebut namanya Aerox Alpha. Nah itu untuk Aerox Alpha itu sendiri untuk harga OTR-nya sebelumnya gua akan infoin dulu ya. Nah ini untuk si list harganya masih ditulis manual. Jadi kita akan bacain manual ya. Oke, untuk Aerox Alpha itu sendiri untuk yang versi standar itu harganya OTR Medan sekitar 165.000. Untuk Aerox Alpha yang Cyber City itu harganya 37.285 ya. Terus untuk yang Aerox Turbo seperti yang ada di depan kita ini harganya 43.740.000. Sedangkan yang paling tertinggi itu namanya ada Aerox Aerox Turbo Ultimate. Nah itu harganya 45.920. Nah nanti kita akan review untuk perbandingannya apa aja dari jenis-jenis yang ada di tipe si Aerox ini. Nah ini kita akan review satu persatu dari semua sisi ya. Nah ini mungkin kita akan review dulu mulai dari tampak depannya. Nah teman-teman bisa perhatikan juga ya, untuk Aerox yang Alpha ini benar-benar all new jika kita bandingin dengan Aerox Alpha sebelumnya. Benar-benar dari lampu dia terlihat benar-benar baru. Nah ini dia di bagian depannya, ini dia ada kayak motif karbon gini, dia mirip seperti winglet juga ya, jadi terlihat lebih kekar. Dan untuk lampunya itu sendiri, headlampnya dia sudah LED kotak begini, LED Proji ya, tapi dia bentuknya kotak kanan dan kiri. Nah ini nanti akan coba kita hidupkan. Oke, nah ini untuk yang sebelah sini, ini adalah lampu DRL-nya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, jadi ganteng banget ini. Nah terus yang di sebelah sini adalah sennya. Dan ini adalah sen kanan. Nah terus untuk bagian lampu depan ini semuanya udah full LED, mulai dari DRL, si sen dan juga si headlampnya. Oke, terus kita akan bergeser ke sebelah, mungkin ke bawah dulu ya. Nah untuk yang bagian bawah, ini untuk shocknya ini juga ada perbedaan dengan yang generasi sebelumnya. Nah ini untuk si Aerox Alpha, dia menggunakan shock yang sama seperti NMAX, di mana diameter tabungnya maupun si bambunya dia lebih besar daripada yang lama. Jadi ini menjamin stabil dalam berkendara, khususnya pada kecepatan yang cukup tinggi ya. Nah untuk spakbornya sendiri juga ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang lama, dan ini juga berbeda dengan NMAX yang turbo ya. Kalau NMAX turbo atau yang Neo dia sampai ke bawah, dia panjang. Terus yang berikutnya untuk si bagian pelek, nah ini masih sama persis dengan yang lama, tidak ada perubahan, maupun size bannya masih 110/80 ring 14, jadi tidak ada perubahan dengan Aerox yang lama. Nah untuk yang tipe ABS seperti biasa di sini ada emblem atau stiker ABS ya. Terus untuk di bagian pengereman, ini juga untuk di bagian pengereman tidak ada perubahan dengan yang Aerox sebelumnya. Untuk disnya masih menggunakan diameter 230 dan kalipernya juga masih menggunakan single piston. Nah untuk yang ABS ini ada fungsi untuk sensor ABS-nya ya. Nah untuk yang standar pun di sini ada sensornya juga, tapi fungsinya berbeda. Untuk yang standar si rotornya ini fungsinya untuk speedometer, sedangkan untuk yang ABS dia untuk sensor ABS dan juga speedometernya. Oke, nah ini untuk bagian roda depan. Nah sekarang kita akan bergeser ke sebelah sini dulu ya teman-teman ya, tampak dari samping. Nah ini tampak dari samping pun ini sangat berbeda dengan Aerox sebelumnya. Nah teman-teman bisa perhatikan Aerox yang di sebelah ya, di bagian sininya dia agak lonjong ke dalam nih ya, sehingga lebih longgar untuk posisi kaki riding ya. Dan di sini ada apa nih namanya ya, ini kayak karbon gitu ya modelnya, pokoknya lebih terlihat sporty. Dan di sini dia model Delta Box nih dibuat ya, jadi kayak motor-motor sport atau moge-mogenya Yamaha ya.
Jadi terlihat lebih sporty memang. Oke, selanjutnya kita akan naik bagian ini ya, bagian cockpitnya ya. Nah, ini untuk yang NMAX Turbo kita akan jelasin fungsi holder dan juga si speedometernya ya. Nah, ini kita akan on-kan dulu untuk si kuncinya. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu di sebelah kiri seperti biasa ini ada banyak tombol. Nah, ini kita akan jelasin sekilas saja ya. Nah, ini untuk di bagian depan ini ada riding mode. Nah, ketika dipencet riding mode maka di speedometer dia akan berubah. Ini T dan juga ada S. Nah, ini S itu adalah sport dan T itu adalah town hall. Oke, lalu yang di sebelah sininya ini seperti biasa lampu jauh dekat, dan ini adalah sennya, dan ini adalah seperti biasa klakson, dan ini adalah untuk si shift atau memindahkan YECVT-nya ya jika kita fungsikan. Nah, ini adalah tombol kembali atau ke home, dan yang sebelah atas ini adalah kursor untuk menggeser si menu-menu yang ada di speedometer, ini ke bawah dan ini ke atas dan ini oke. Nah, ini akan kita contohkan langsung. Nah, ini ketika kita pencet menu, nah ini si kursor ini fungsinya kita geser ke atas. Nah, ini tersedia banyak menunya. Nah, ini jika kita mau setting kita tinggal oke atau enter. Lalu di sini bisa kita setting ada traction control, ada lap time, ada tema. Nah, ini temanya nih kita ada 3 pilihan ya, ada tema 1, tema 2, dan track. Nah, ini kita bisa review juga untuk tema 1, tampilannya seperti ini ya. Oke, kita akan coba lagi untuk tema 2, tampilannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke, dan untuk tema yang ketiga, jadi ini keren banget ya, udah kayak HP, tema speedometernya bisa dirubah-rubah. Nah, ini untuk si tema yang ketiga ini lebih racing look ya. Oke, nah ini untuk musik ketika si HP-nya sudah kita sambungin ke motor, navigasi juga sama. Nah, ini untuk navigasinya juga sama, harus disambungin ke HP. Nah, untuk kembali kita pencet tombol yang home ini atau yang balik ini ya. Pokoknya di sini menunya juga cukup melimpah ya, teman-teman tinggal pilih satu persatu sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Nah, mungkin untuk setting-settingnya nanti kita akan buat video terpisah untuk detailnya. Yang penting kita sekarang jelasin fungsi dari tombol-tombolnya dan juga view untuk si speedometernya ya. Tapi untuk yang Aerox Alpha yang standar, dia speedometernya kurang lebih masih sama dengan Aerox yang lama. Ini khusus yang turbo aja ya, yang turbo sama yang turbo ultimate. Nah, ini tadi untuk tema yang ketiga. Nah, ini kita akan coba kita balikin ke tema 1. Oke, nah ini seperti ini. Nah, kurang lebih begini tampilannya ya. Jadi cantik banget ya. Ini sudah dilengkapi juga dengan fitur TCS. Di sini ada untuk bensin. Nah, ini ada trip. Dan ini ada trip 1, ada trip 2 ya. Oke, mungkin di sini ada jamnya dan ini ada RPM. Nah, ini adalah speedometer ketika sepeda motornya sudah jalan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian dashboardnya ya. Nah, ini untuk yang ABS dia semua sudah keyless seperti biasa. Ini ketika kita ingin membuka fuel, nah ini kita tinggal pencet, maka dia akan kebuka. Kita bisa isi bensin seperti ini. Oke, lalu yang di bagian bawah ini adalah seat, kita tinggal tekan, lalu si joknya akan terbuka. Oke, ini kita sekalian lihat untuk si bagasinya juga cukup luas ya dan cukup besar, tapi ini masih hampir sama dengan Aerox sebelumnya. Ini muat ditaruh untuk helm half-face atau bawaan Yamaha. Oke, terus untuk si lacinya di sebelah sini. Nah, ini tidak begitu besar ya. Lacinya kecil dan sudah disiapkan untuk port cas. Ini port USB ya. Modelnya udah
USB nggak kelihatan ya. Nah itu dia. Nah oke, dia sudah port USB. Selanjutnya kita akan ke bagian CVT-nya dulu nih. Nah ini yang spesial atau yang khusus dari Aerox Alpha Turbo ini. Nah ini mengikuti basic dari si abangnya ya, yaitu NMAX Turbo. Nah tentu kalau yang turbo di sini ada tulisan YECVT ya, yang dimana si rumah roller itu digerakkan secara elektronik ya. Jadi perbedaannya dengan yang standar yaitu untuk yang standar si rumah roller masih konvensional menggunakan roller, sedangkan untuk yang YECVT dia sudah digerakkan menggunakan dinamo. Nah untuk mesin masih sama, cc-nya 155 cc, cuman ini basically-nya dari Lexi yang terbaru ya. Dan si tensionernya dia sudah menggunakan hidrolik dengan tekanan oli. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi beda dengan Aerox sebelumnya di mana si tensionernya masih menggunakan per atau pegas. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Nah ini untuk shocknya sudah pakai subtank juga ya, atau sudah pakai tabung, tapi tidak terdapat setelan kekerasan pernya ya. Tidak ada setelan per, tapi di sini ada lubang untuk mengganti oli nih sepertinya ya. Tidak ada setelan compression maupun si rebound, jadi shocknya masih standar dan seperti biasa mungkin shocknya agak keras ya. Terus kita lanjut di bagian belakang. Nah ini untuk bodi belakang dia terlihat lancip banget ini ya, terlihat lancip dan masih mirip dengan Aerox sebelumnya. Dan behelnya tidak ada di sini, tapi dia untuk behel Aerox tuh ada di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa pegang. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk spakbor belakang pun tidak terlihat perbedaan dengan Aerox sebelumnya ya. Nah, untuk si lampu sen dia sudah LED juga, tapi bentuknya masih mirip dan di sini ada tonjolan gini. Nah, inilah mungkin untuk perbedaan spakbornya dengan yang lama, lebih ke sininya aja. Dan untuk lampu remnya ini lebih terlihat sporty, dia memanjang ke bawah atau vertikal, terlihat seperti R1 ya. Sekarang kita akan lanjut sebelah kanan. Nah ini juga benar-benar all new untuk di bagian pengereman. Untuk Aerox Alpha, semua jenis mulai dari yang standar sampai yang tertinggi sudah dilengkapi dengan double disc. Dimana untuk Aerox yang sebelumnya dia masih menggunakan tromol, sekarang dia benar-benar sudah double disc semua ya. Nah untuk yang ABS dia terdapat rotor juga, rotor di sini ya, kelihatan ya, karena dia sudah menganut ABS dual channel ya. Nah untuk ukuran pelek masih sama, ring 14 dan size-nya 140/70. Dan kalipernya dia menggunakan satu piston sama persis dengan yang ada di NMAX. Oke, kita akan geser ke sebelah sini. Nah untuk di sebelah sini, cover knalpot, nah itu juga nggak terlihat perbedaan yang signifikan. Cover radiator juga, ini memang baru nih ada aksen-aksen titik-titik gini ya, jadi terlihat lebih sporty ya. Cuman ini terlalu besar sih menurut gue ya, sehingga kerikil-kerikil bisa kelempar dan merusak si radiator. Untuk footstep-nya itu seperti ini masih sama dengan yang lama ya, tidak ada perubahan. Oke, mungkin untuk yang sebelah kanan begitu aja ya. Nah untuk si emblemnya ini dia terlihat timbul ya, timbul dan dia warnanya hitam atau dark ya. Oke, selanjutnya di sebelah sini ini sama dengan yang tadi di sebelah kanan ya. Nah mungkin review dari gua overall gitu aja ya untuk si Aerox Alpha ini. Yang pasti teman-teman bisa lihat dan bandingin antara Aerox Alpha dengan Aerox yang lama, bener-bener all new dan terlihat bahwa volume bodinya itu lebih lebar untuk Alpha ya. Teman-teman bisa lihat perbedaan, ini ada Aerox yang lama, ini yang ABS juga ya, ABS, dan ini yang Alpha, jadi bener-bener all new
terlihat lebih lebar memang. Terlihat lebih kekar dan lebih sporty. Nah, ini akan coba kita turunin dan tes ketinggian kaki. Dengan gua tingginya sekitar 170, kita akan tes apakah kakinya menapak sempurna atau tidak. Oke, ini dalam kondisi standar 2, teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, dan ini akan coba kita turunkan. Oke, nah ini kita turunin dengan tinggi badan 171 cm, posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih agak jinjit sedikit. Jadi bagi teman-teman yang tingginya sekitar 165 itu udah pasti jinjit. Tapi kalau ketika kita boncengan, pastinya ini akan lebih turun lagi ya. Oke, mungkin itu aja review dari gua ya. Oh, ini satu lagi teman-teman, ada yang ketinggalan. Ini jelas ya, ini bener-bener all new juga. Dimana untuk Aerox yang lama di belakang masih tromol dan ini sudah menggunakan double disc. Jadi di sini dia sudah terdapat master rem kanan kiri. Nah, ini perbedaannya ya. Oke, untuk spion juga sama. Ini spionnya sama dengan yang Aerox sebelumnya, sama juga dengan yang NMAX. Nah, mungkin demikian review dari gua untuk si Aerox Alpha. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin menentukan pilihan sepeda motor baru. Dan ini menjadi pilihan yang baru di tahun baru ini ya. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari channel ini, mohon untuk dibantu subscribe dan juga di like dan juga dibagikan. Dan akhir kata, gue ucapin terima kasih. Jangan lupa di subscribe, terus teman-teman tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.